Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah pendengar 88,2 FM Radio An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di Selasa malam hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Anda pendengar yang saat ini menyaksikan kami lewat streaming di channel Zulkarnain MS di Facebook, YouTube, juga Instagram Zulkarnain MS, juga Radio An-Nasiha. Barakallahu fikum. Seperti biasa di setiap Selasa malam dan Rabu malam kita ada program unggulan radio yaitu Konsultasi Agama. Dan untuk edisi hari ini di tanggal 13 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau tanggal 22 Juni 2021. Kembali program kita di Selasa malam dengan tema Syarah Hadis Pilihan, Panduan Membangun Individu dan Masyarakat. Di mana nanti guru kita Al-Ustaz akan kembali membahas atau mengangkat sebuah pembahasan dari hadis Rasulullah SAW yang bisa nanti kita jadikan panduan atau bekal di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. InsyaAllah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama lagi tentunya dengan guru kita Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan tak lupa pendengar, seperti biasa juga kami menantikan pertanyaan Anda yang sudah bisa Anda layangkan ke redaksi kami via WhatsApp atau SMS di 0811413636 0811413636. Dan juga kami membuka kesempatan kepada anda nanti yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz bisa menghubungi kami di 081144588882 081144588882. Tentunya nanti di saat sesi tanya jawab kami buka. Alhamdulillah pendengar 88.2 FM Radio An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah. Segera kita simak bersama pembahasan hadis di malam ini bersama guru kita Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits dari Rasulullah SAW memberi penjelasan untuk kita semua tentang 4 kelompok yang hidup di atas muka bumi. Ini hadits yang agung, patut untuk kita renungi dan kita cermati. Hadits yang menjadi kajian kita itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hanya saja di sebagian konteks Imam Ahmad dan At-Tirmidzi ada tambahan beberapa kalimat di awal hadits. Tapi kita di akhir haditsnya yang menjadi fokus dari pembahasan kita. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ana sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu adalah untuk 4 orang. Dunia itu adalah untuk 4 orang. Jadi ini 4 golongan yang hidup di atas muka bumi. Tidak ada yang keluar dari 4-nya. Kata beliau, "Abdin razaqahullahu malan wa ilman." Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah beri rezeki kepadanya berupa harta dan ilmu. Iya. Jadi dia diberi harta, diberi ilmu. 2 sekaligus.
fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Maka golongan yang pertama ini hamba yang diberi harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Rabbnya dengan hal tersebut, dia menyambung silaturahminya, dan dia tahu bahwa ada hak Allah, ada apa yang Allah berikan padanya. Kata Nabi SAW, fahada bi afdalil manazil. Maka ini golongan yang paling utama, di kedudukan yang paling afdalnya, kedudukan yang paling afdalnya. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyah. Adalah seorang hamba yang Allah beri padanya ilmu, tapi tidak diberi untuknya harta. Namun orang ini jujur niatnya. Dia jujur niatnya. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka kata orang yang kedua ini, yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, kata orang yang kedua, andai kata saya punya harta, maka saya akan beramal seperti amalannya si fulan. Maka kata Nabi SAW, orang yang kedua ini dengan niatnya, pahala dia dan yang pertama adalah sama. Pahala orang yang kedua dan orang yang pertama itu sama, karena niatnya. Kemudian golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yathbitu fi malihi bighairi ilm la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi akhbathil manazil. Iya. Golongan yang ketiga adalah seorang hamba, dia diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Ada harta tapi tidak ada ilmunya, maka dia pun menghabiskan hartanya tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dalam harta itu, tidak pula dia sambung silaturahminya, dan dia tidak pernah tahu ada hak Allah pada harta yang berada di tangannya. Maka ini golongan yang ketiga, kata Nabi, fahada bi akhbathil manazil. Maka ini seburuk-buruk kedudukan. Di antara 4 golongan ini yang paling buruknya. Kemudian yang keempat, kata beliau, abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ada seorang hamba, Allah tidak beri untuknya harta, tidak pula diberi ilmu. Fahuwa yaqul, dia berkata, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Tapi dia berkata, andai kata saya punya harta, saya akan berbuat seperti amalannya si fulan. Fulan yang ketiga tadi. Yang diberi harta tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahminya, dia tidak menunaikan hak pada harta itu. Dia ingin beramal buruk seperti itu. Padahal dia tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Maka ini kata Nabi SAW, bahwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka orang ini, yang keempat ini, dengan niatnya itu sama dengan orang yang ketiga tadi. Dosa mereka berdua sama. Dosa mereka berdua sama. Begini hadits yang agung, perlu kita cermati, kita renungi. Sebab seorang hamba yang hidup di dunia ini tidak keluar dari 4 golongan ini. Nabi sudah tegaskan, inna bad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini hanya berisi 4 golongan ini. Hanya berisi 4 golongan ini. 2 golongan, ada yang paling baiknya, ada yang paling buruknya. Yang paling baik itu terkait dengan orang yang diberi
harta dan ilmu. Dan yang paling buruknya adalah orang yang diberi harta, tidak diberi ilmu. Tidak dia gunakan hartanya pada hal yang benarnya, itu yang paling buruknya. Dan dua golongan yang lain itu mengikut kepada keduanya. Mengikut kepada golongan yang terbaik atau mengikut kepada golongan yang terburuk. Sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Maka ini menerangkan kepada kita semua sebuah makna yang besar akan hakikat dari kehidupan dunia dan apa yang harusnya dilakukan di kehidupan dunia ini. Baik, kita lebih detailkan pembahasan 4 golongan ini. Golongan yang pertama dikatakan abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba. Dibaca abdin, bisa juga dibaca abdin. Allah beri padanya harta dan dia beri padanya ilmu. Jadi ini anugerah yang Allah berikan kepada sebagian orang. Dia punya ilmu, punya pengetahuan, dan subhanallah, Allah berikan juga padanya kelapangan pada harta. Allah berikan padanya kelapangan pada harta. Maka dengan ilmu dan harta ini, dia bertakwa kepada Rabb-Nya. Dia menjalankan seluruh ketakwaan dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu luar biasa ya kalau dia bertakwa pada Allah, pada harta dan ilmu yang diberikan padanya. Iya. Kemudian dia menyambung silaturahminya. Dia menyambung silaturahmi, mencakup seluruh silaturahmi yang wajib maupun yang disunnahkan. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tahu bahwa pada hartanya itu ada hak milik Allah. Ada zakat yang wajib dia keluarkan, ada sedekah yang mesti dia serahkan, ada hal yang dia wajib berbuat dengannya. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Orang yang paling tinggi derajatnya. Iya. Jadi dia gabungkan antara dua, dia dapat anugerah dua hal, ilmu dan harta. Dia mengkompromikan antara ilmu dan amalan. Kemudian golongan yang kedua, di bawahnya adalah seorang hamba, abdin, razaqahullahu ilman. Allah beri padanya ilmu. Walam yarzuqhu malan. Tapi tidak diberi harta. Tidak diberi harta. Jadi ada ilmunya, tapi tidak diberi harta. Makanya dia terbatas. Tidak bisa berbuat banyak dalam pintu-pintu kebaikan. Yang pintu kebaikan itu hanya terwujud dengan harta yang dia pegang. Dia ingin bersedekah, tidak ada hartanya. Dia ingin haji setiap tahun, dia tidak punya harta. Dia ingin selalu umroh, dia tidak punya harta. Dia ingin memberi makan orang miskin. Dia ingin mengadakan buka puasa. Dia ingin menyantuni anak-anak yatim. Dia tidak punya harta. Pintu-pintu kebaikan dari sudut harta, dia tidak mampu melakukan karena tidak punya harta. Iya. Tapi Allah beri padanya ilmu. Nah, ilmu ini yang berberkah untuknya. Sehingga dia bisa mencapai derajat orang yang punya harta. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, bahwa shadiqun niyah. Tapi orang ini jujur niatnya. Ini pengaruh niat ya. Jujur niatnya. Sangat tulus sekali. Dia memang benar ingin seperti itu. Ingin seperti itu. Maka dia berkata, ini mungkin kalau di bahasa kita orang yang bercita-cita. Iya. Kata dia, "Lau anna li malan," andai kata saya punya harta, la amiltu bi amali fulan. Maka saya juga akan berbuat seperti si fulan yang pertama itu. Yang punya harta. Jadi tidak ada harta di tangannya,
Cuma dia lihat orang-orang bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan dengan hartanya. Dia juga pengen seperti itu, berniat sungguh-sungguh. Kalau Allah berikan untuk ke harta, saya akan berbuat juga seperti itu. Saya juga berbuat seperti itu. Maka ini dengan niatnya, kata Nabi SAW, fa'ajruhuma sawa, maka pahala keduanya itu sama. Maksudnya pahala keduanya sama, itu dilihat dari sudut dasar amalannya, asal pada amalannya. Pahala keduanya sama. Ya, tapi dari sudut pelipat gandaan pahala, nah itu dimaklumi ya, orang yang beramal langsung itu ada hal yang dengannya dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Baik. Jadi ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua, dia dapat pintu kebaikan, dia juga bisa berbuat hal yang meraih kedudukan orang yang memiliki harta dengan niat dia. Kalau saya diberi harta oleh Allah, saya akan beramal seperti amalan si fulan. Orang yang terbaik itu tadi, diberi harta, diberi ilmu, dan dia bertakwa kepada Allah, berbuat kebaikan dengan harta dan ilmu yang diberikan padanya. Golongan yang ketiga, ini golongan yang terburuk ya. Abdin razaqahullahu malan. Seorang hamba diberi oleh Allah harta. Walam yarzuqhu ilman. Tapi tidak diberi ilmu. Ya. Ini golongan yang terburuk ya. Bahwa yahbitu fi malihi bighairi ilm. Akhirnya dia habis pada hartanya tanpa ilmu. Jatuh dengan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya pada harta yang diberikan padanya. Wala yasilu fihi rahimah. Dia juga tidak menyambung silaturahminya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tidak tahu ada hak bagi Allah pada hartanya. Kata Nabi, fahada bi akhbatil manazil. Maka ini orang yang paling buruk derajatnya. Paling jelek kedudukannya. Nah, ini golongan yang ketiga ini. Nah, ini memberikan kepada kita pelajaran ya, bahwa ilmu itu lebih berharga dari harta. Lebih berharga daripada harta. Nah, itu ditakrir oleh para ulama. Itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ibn al-Qayyim memberi perbandingan antara ilmu dan harta dari puluhan sudut perbandingan yang menampakkan ilmu itu selalu lebih di atas harta. Selalu lebih di atas harta. Ilmu itu yang dibawa mati. Harta tidak dibawa mati. Sudut yang kedua, ilmu itu yang menjaga pemiliknya. Tapi harta, tidak ada harta yang menjaga pemiliknya. Harta itu selalu dijaga oleh pemiliknya. Kalau ada kasus cekcok masalah harta, itu urusannya di pengadilan. Di pengadilan itu diputuskan dengan ilmu. Jadi ilmu yang menghukumi harta. Adapun harta dia tidak pernah menghukumi ilmu. Tidak pernah menghukumi ilmu. Itu gambarannya dari sudut-sudut perbandingan. Dan banyak sekali perbandingan-perbandingan yang menampakkan bahwa ilmu itu selalu lebih baik daripada harta. Nah, ini tidak diragukan. Nah, ini golongan yang ketiga ini dia hancur dengan hartanya. Iya. Diberi ilmu, diberi harta, tapi dia gunakan pada hal yang keliru. Tidak bertakwa kepada Allah. Tidak menyambung silaturahminya. Karena memang harta itu memang sifatnya seperti itu. Orang yang tidak terfitnah dengan hartanya, itu kalau dia punya bekal ilmu yang bisa membentenginya. Ilmu yang mencahayai hatinya, membuat hatinya itu terang benderang dengan negeri akhirat.
Tapi kalau dia tidak punya ilmu, didominasi oleh harta, maka harta ketika menguasai hati, bertahta dan bersinggasana di hati, itu adalah kehancuran bagi hati. Membuatnya gundah gulana, membuatnya cenderung kepada dosa dan maksiat, membuatnya sewenang-wenang. Itulah yang terjadi pada Qarun, pada Haman, pada Fir'aun. Dan itu yang terjadi pada banyak orang yang difitnah dengan harta. Iya. Dan golongan yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat ini tidak diberi rezeki oleh Allah berupa harta, tidak pula diberi rezeki ilmu. Tidak ada harta, tidak ada ilmu. Tapi dia berkata dengan niatnya, andai kata saya punya harta seperti si fulan yang ketiga tadi, yang beramal buruk itu, saya juga akan beramal buruk seperti dia. Nah, kata Nabi, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka dua orang ini dengan niatnya, keduanya sama di dalam dosa. Keduanya sama di dalam dosa. Perhatikan ya, pengaruh dari niat. Golongan yang kedua tadi, dia ikut ke golongan yang pertama karena niatnya. Dan golongan yang keempat, yang merupakan pengikut, karena dia mengikut kepada golongan yang ketiga, maka dia menjadi orang yang berada di kedudukan yang sangat buruk karena niatnya pula. Makanya niat itu luar biasa dari kebaikan. Sekarang ini ramai orang membicarakan masalah tidak ada haji di tahun ini. Sebagaimana tahun sebelumnya juga tidak ada haji. Itu kejadian terjadi dalam sejarah semenjak umat Islam ini ada di bawah Rasulullah SAW. Dicatat sudah lebih dari 40 kali kejadian tidak diselenggarakan ibadah haji karena berbagai alasan. Karena memang dasarnya ibadah haji itu dilakukan apabila ada kemampuan, ada keamanan di dalam jalan, ada keamanan pada jiwa, pada hal-hal yang dengannya terpenuhi dari maksud pokok di dalam pensyariatan. Ya, jadi di kondisi yang seperti ini banyak yang risau, akhirnya menjadi topik pembicaraan, jatuh di dalam ghibah di sana sini. Bukan ghibah lagi, bahkan kadang menuduh sembarangan. Ya, korupsi di biaya haji dan sebagainya. Keluar kalimat-kalimat dosa-dosa karena sebuah ujian. Kadang ujian seperti itu. Dan keluar dari ujian itu orang-orang yang belajar. Ya, kalau kita belajar hadits yang seperti ini luar biasa. Ya, seorang tidak punya harta untuk haji. Apalagi dia punya harta, sudah pengen haji, sudah mengeluarkan hartanya. Tapi karena ada udzur, tidak jadi haji, nah itu dia sudah dapat pahala dengan niatnya. Sudah sampai ke kedudukan orang yang beramal. Sudah sampai ke kedudukan orang yang beramal. Maka niat itu dijaga dengan baik. Diperhatikan. Demikian pula niat itu memberi pengaruh, kadang menjatuhkan dalam dosa, dendam kepada tetangganya, kepada orang lain. Ya, kamu lihat nanti kalau saya dapat harta, saya akan berbuat begini dan begini. Dari pemaliman atau menampakkan hasad, kesombongan. Ini dengan niatnya saja dia berdosa. Dia berdosa di dalam hal tersebut. Kemudian hadits ini juga menjelaskan bahwa seorang yang ingin mendapat kebaikan itu syarat yang paling pokoknya adalah ilmu. Dia memiliki ilmu. Kemudian dia memiliki niat yang baik. Sebagaimana orang yang punya harta tapi tidak diberi ilmu, namun dia berinfak dengan hartanya, menunaikan hak Allah di dalam harta,
kemudian dia menyambung silaturahminya, nah ini juga tetap di atas kedudukan yang baik. Walaupun dia sendiri tidak belajar misalnya, tidak menuntut ilmu, tapi dia beramal dengan amalan orang yang berilmu. Nah, di sini pentingnya orang-orang yang punya harta itu, kalau dia bukan orang yang terpelajar, ini dari kaum muslimin ada yang para pebisnis, para pedagang, orang-orang yang sukses di dalam bisnisnya, diberi amanah harta oleh Allah. Tapi dia tidak belajar agama. Tidak belajar agama. Maka di kondisi yang seperti ini, kadang harta itu menjadi pedang bermata dua untuknya. Nah, kalau dia ingin menjaga dirinya di atas kebaikan, dia harus dekat dengan orang-orang yang berilmu. Supaya dia diarahkan pada harta yang berada di tangannya. Karena itu dari dua orang yang disebut dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yang kalau boleh hasad pada dua orang ini. Salah satunya adalah rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Adalah seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya harta, lalu dia habiskan harta itu di dalam kebinasaannya membela kebenaran. Nah, itu dibahasakan kebinasaannya membela kebenaran, betul-betul dia habis-habisan di dalam hal tersebut. Hanya orang patut kita hasad kepadanya karena dia masuk di dalam pintu amalan yang sangat besar. Pintu amalan yang sangat besar. Jadi tidak disyaratkan orang yang punya harta itu kalau ingin sampai ke derajat yang paling tingginya tadi, dia harus belajar sendiri, harus punya ilmu sendiri. Tapi syaratnya adalah dia beramal dengan ilmu. Makanya dia perlu dekat kepada orang-orang yang berilmu. Nah, ada hubungan dengan orang-orang yang berilmu agar supaya diarahkan pada harta yang berada di tangannya. Maka ini hadits banyak kandungan dan pelajaran dan dipetik di dalamnya. Dan ini wejangan-wejangan dari Nabi SAW menata kehidupan, meluruskan jalan, membuat seorang itu seimbang di dalam kehidupan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik pendengar 88.5 FM Radio An-Nasihah Sakinah dengan Sunnah dimanapun Anda berada. Demikian tadi pembahasan sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang gambaran 4 golongan manusia yang ada di muka bumi ini. Ada yang pertama tadi yang diberikan harta dan ilmu, dan ada golongan kedua yang hanya diberikan ilmu namun tidak diberikan harta, dan golongan yang ketiga diberikan harta namun tidak diberikan ilmu, dan ada tadi golongan yang keempat tidak diberikan harta dan tidak pula diberikan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan yang terbaik di antara keempat golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita membuka kesempatan kepada Anda yang ingin berkonsultasi atau bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Silakan bisa menelpon langsung di 081144588882, 081144588882. Dan kami juga masih menantikan pertanyaan Anda yang bisa Anda layankan via WhatsApp atau SMS di 0811413636. 0811413636. Baik, kita sudah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi. Kami bacakan, Ustaz. Ustaz, saya tidak memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu. Saya tidak diizinkan mengikuti taklim dan saya harus diam jika ingin membeli kitab, diam-diam kalau ingin membeli kitab, dan saya tidak juga diizinkan untuk mondok. Saya sudah mendoakan ayah saya agar diberikan hidayah dan berusaha menerima semua takdir Allah, namun saya sudah tidak sanggup dengan kehidupan yang fana ini, Ustaz. Bagaimana solusinya? Bolehkah saya berdoa meminta agar segera diwafatkan, dan bagaimana hukumnya kalau demikian, Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, memang di dalam kehidupan ini orang-orang berbeda di dalam ujian dan cobaan. Namun yang harus kita pahami bahwa setiap ketentuan dan takdir Allah atas kita itu
itu pasti ada kebaikannya dan ada hikmah yang baik untuk kita sepanjang kita berbaik sangka kepada Allah dan bersabar di dalam menghadapinya. Maka perlu kesabaran. Sepanjang penanya sudah bertakwa kepada Allah, dia sudah serius ingin belajar, namun orang tua belum mendukung, maka dia bertambah memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbagus ibadahnya. Ya, dia bisa sholat malam, dia bisa melakukan ibadah-ibadah, berpuasa. Dan sekarang alhamdulillah untuk belajar banyak kesempatan untuk belajar, tidak mesti dia hadir secara langsung. Tapi Allah bukakan kebaikan untuknya. Dan kadang seorang itu apabila dia jujur dalam niatnya, Allah akan mudahkan jalannya. Kadang kalau belum ada kemudahan untuk hal itu, mungkin kita sendiri perlu memeriksa dari kejujuran kita, dari keikhlasan kita. Tapi jangan berputus asa. Putus asa itu adalah dari syaitan, jalannya orang-orang yang tersesat. Tapi kalau makna dari yang dia inginkan, dia pasrah kepada Allah, mohon kepada Allah, dia boleh berdoa. Nabi mengajarkan doa-doa yang memang arahnya ke sana. Iya. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani ma'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap segala yang gaib dan kemampuanmu untuk terhadap segala sesuatu, hidupkanlah saya sepanjang kehidupan yang terbaik untukku, dan wafatkanlah saya sepanjang wafat itu yang terbaik untuk saya. Nah, itu posisi namanya dia serahkan urusannya kepada Allah. So, kalau dia hidup dengan hal yang Allah cinta dan diridhai, itu kehidupan yang baik. Tapi kalau dia diwafatkan karena menghindarkan dia dari bahaya, menghindarkan dari fitnah, maka itu adalah hal yang baik. Yaitu dia serahkan urusannya kepada Allah namanya, bukan berputus asa. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, pendengar, Anda masih di konsultasi agama hari Selasa malam, syarah hadis pilihan pada membangun individu dan masyarakat. Silahkan yang bertanya langsung via telepon di 081144588882. Baik, kita ada penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustaz di Lampung. Baik, barakallahu fiik. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukum all you can eat, makan sepuasnya, tapi apabila tidak habis terkena denda Ustaz. Setelah jazakallah ya. Itu ada ya di sistem restoran di masa sekarang. Dia bayar dan dia boleh makan apa saja yang dia makan. Tapi terkait dengan masalah kalau tidak habis dia kena denda, ya ini yang menjadi menjadi masalah. Jadi harus makan ke kadar tertentu misalnya. Kalau dia tidak makan sampai kadar tertentu, dia kena denda. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia hanya bayar dengan jumlah tertentu, dia boleh makan berapa saja. Itu ada dua pendapat di kalangan para ulama di masa kini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Karena biasanya orang makan itu ada standar umumnya, rata-ratanya. Semua orang paham. Iya. Nah, itu bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan sepanjang ada keridhaan antara keduanya, maka tidak ada masalah di dalam hal itu. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiik. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ustaz, yang manakah lebih utama, berkurban di kampung halaman sendiri atau berkurban di tempat lain?
via transfer yang dimana prosesnya lebih sesuai dengan syariat dibanding di kampung sendiri, Ustaz? Kurban itu ibadah. Ada maksud-maksud pensyariatan di dalamnya. Di antara maksud pensyariatan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan hewan kurban itu, dengan menyembelihnya. Dan juga dimaksudkan dengannya menyambung silaturahmi. Dia bisa memberi kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang bisa dihadiahkan. Terus dari maksud kurban itu sendiri adalah dia menampilkan dari syiar Islam di hari kurban. Itu makna-makna kadang tidak terpenuhi kalau dia berikan di tempat yang lain. Nah itu tidak diragukan kalau dia berkorban di tempatnya sendiri dan dia menyembelihnya secara langsung, itu lebih utama dan lebih afdal. Tapi kalau misalnya di kondisi pandemi dia sulit untuk bergerak, ya, dia lebih senang mewakilkan kepada orang lain, dan orang lain juga membaginya dengan hal yang bagus, dan dia juga dapat bagian dari hewan kurban, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, pertanyaan beliau yang kedua, apakah termasuk bid'ah jika pada saat proses penyembelihan hewan kurban, orang yang menyembelih meminta orang yang akan berkurban meletakkan kakinya di atas hewan kurban, dan sebelum hewan tersebut disembelih disebutkan nama orang yang akan berkurban? Apakah ini semua termasuk bid'ah, Ustaz? Menyebut nama orang berkurban itu nggak ada masalah, dilakukan oleh orang yang menyembelih. Dia berkata Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada an fulan wa fulan wa fulan, disebut nama orang yang bersyirikat dalam kurban itu, kalau memang sapi atau unta. Atau kalau kambing dia sebut Allahumma hada an fulan, untuk fulan. Kalau disertakan keluarganya disebut wa ali fulan, dan keluarga si fulan. Itu nggak ada masalah, disebut nama. Tapi meletakkan kaki itu ada kaitannya dengan kemaslahatan hewan kurban. Jadi itu kaitannya dengan orang yang menyembelih, dia pemilik kurban ataupun orang yang mewakilinya di dalam menyembelih. Dia letakkan kakinya di atas hewan kurban agar supaya hewan kurbannya itu lebih tenang, lebih bisa dikuasai ketika disembelih, dan semisal dengan hal tersebut. Ya, itu bukan syariat terkait dengan ketentuan ibadah untuk seorang berkurban, bahwa ketentuan ibadahnya dia letakkan kaki di atas hewan kurbannya. Itu keliru di dalam memahami. Tapi meletakkan kaki di atas hewan kurban itu kaitannya dengan proses penyembelihan, agar supaya hewan yang disembelih itu lebih tenang ketika disembelih dan lebih segera selesai proses penyembelihannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, berikutnya kita ambil lagi dari penelpon. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Allah di Ya, silahkan pertanyaannya. hukumnya bekerja sebagai jasa pemasang CCTV, di mana kadang ada customer yang ingin memasang kamera yang jangkauan kamera dan rekamannya itu mengenai jalanan rumahnya atau mengenai kena rumah tetangganya dengan alasan keamanan, bukan untuk sengaja memata-matai. Apakah berdosa karena rekam orang yang lewat tanpa seizinnya? Dan apakah boleh jasa pemasangan CCTV itu memakai akad istisna karena biasanya borongan antara peralatan dan jasa pasangnya? Syukron, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, untuk masalah memasang CCTV itu sendiri, itu ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya dari sudut keamanan. Nah, itu diperlukan di sebagian tempat. Bahkan kadang pada sebagian kondisi, ini adalah hal yang darurat untuk sebagian orang. Hanya saja terkait dengan masalah jangkauannya, ketika dia menjangkau ke rumah tetangganya, apalagi menyingkap aurat orang, memperlihatkan kondisi-kondisi yang mungkin tetangga itu tidak mau dilihat di kondisi itu, maka ini tidak boleh dia
melakukan hal itu adalah hal yang diharamkan. Dia harus meminta izin kepada tetangganya. Tapi kalau dia CCTV-nya terkait dengan rumahnya, di wilayahnya, di jalan raya misalnya, yang merupakan fasilitas umum, maka asalnya itu nggak ada masalah, insya Allah ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang pesan untuk memasang CCTV misalnya, kemudian hal tersebut perlu untuk menghadirkan alat, dia perlu untuk memasangnya, perlu untuk programnya dan sebagainya, maka itu satu paket, dia bisa masuk di dalam akad sebagai semakna dengan istisna, tidak ada masalah, karena ada makna yang terkait dengan hal tersebut. Iya, nah mungkin bisa dimasukkan ke dalam bentuk akad yang lainnya. Itu hal yang berjalan, insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita beralih ke pertanyaan lagi yang sudah masuk via WhatsApp dari Nasim Abdurrahman di Kota Batu, Ustaz. Ustaz, di tempat kami ada penggalangan dana iuran kurban sapi dan saat ini terkumpul 12 orang. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apabila pada akhirnya nanti hanya terkumpul 12 orang ini, apakah ini sesuai sunnah bila total dana yang terkumpul dari 12 orang tadi dibelikan 2 ekor sapi dengan pembagian iuran peserta yang sama rata, Ustaz? Ya nggak ada masalah ya, bersyarikat itu paling maksimal 7 orang. Kalau bersyarikat 2 orang boleh, bersyarikat 5 orang boleh. Ya. Kalau bersyarikat 12 orang untuk 2 ekor sapi, berarti setiap sapinya 6 orang, itu juga boleh. Nggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau lebih dari 7 orang, itu yang dilarang. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz. Baik, pendengar 88,2 FM Radio Nasihat Sakinah dengan Sunnah, kita masih di konsultasi agama Selasa malam, syarah hadis pilihan panduan membangun individu dan masyarakat. Dan kita sudah di sesi tanya jawab. Silakan ingin bertanya langsung via telepon di 0811445882 atau mengirimkan pertanyaan via WhatsApp di 0811413636. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ustaz, dengan Tony Ustaz di Banda Aceh. Baik, barakallahu fiik. Silakan Pak pertanyaannya. Ini Ustaz mengenai kurban. Jadi di tempat kami kan pada saat pelaksanaan kurban melibatkan juga warga untuk bantu-bantu memotong-motong dagingnya, membagi-bagikan gitu kan. Nah nanti yang ikut kerja itu juga dapat bagian. Sementara pada saat pembagian ke warga juga dapat bagian. Tapi kalau ikut bantu kerja dapat bagian yang lain lagi. Jadi dapatnya dua. Nah, apakah itu boleh, Ustaz? Ya. Oke, mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, barakallah. Yang pertama, orang yang membantu untuk menyembelih, orang yang menyembelih yang kerja di dalam proses penyembelihan, itu harusnya diberi upah sendiri. Tidak ada kaitannya dengan hewan kurban. Diberi upah sendiri. Setelah diberi upah sendiri, si pemilik kurban ingin memberi kepada orang yang bekerja, maka itu nggak ada masalah. Sebab pemberian itu dilihat arahnya apa. Kalau dia sebagai upah itu nggak boleh. Karena dia bantu-bantu, akhirnya saya beri 2 kali lipat, itu nggak boleh. Tapi kalau dia beri misalnya sebagai keluarga saya, sebagai tetangga saya, atau sebagai orang yang layak untuk diberi, tidak ada kaitannya dengan masalah jasa penyembelihan dan jasa membantu, maka itu nggak ada masalah. Maka solusinya dia terapkan dari sunnah. Orang yang membantunya di dalam menyembelih, proses dalam penyembelihan diberi dari upahnya, supaya lepas hubungannya dengan hewan kurban. Nah, kalau setelah itu mau diberi atau tidak diberi, itu nggak ada lagi kaitannya dengan masalah upah dari penyembelihan itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan Ustaz.
Ustadz, saya bermitra dengan petani dengan cara memberi modal bibit dan pupuk. Setelah petani dijual kepada saya dengan harga standar, lalu saya potong modal bibit dan pupuk tadi. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Dan kalau perjanjian saya dengan petani tersebut harus menjual barangnya kepada saya, bagaimana, Ustadz? Yang pertama, kalau dia beri bibit dan pupuk, itu akad yang diperbolehkan adalah dia kerjasama. Kerjasama itu ada risikonya. Kalau hasil panennya gagal, dia menanggung kerugian juga. Tapi kalau berhasil, konsekuensinya ada pembagian hasil antara kedua belah pihak. Itu disepakati antara si pemberi bibit dan pupuk dan si pemilik lahan atau si pengelola. Berapa persentase pembagiannya. Itu akadnya. Yang mungkin bisa dimasukkan di dalam pembahasan ini. Tapi kalau misalnya dia beri bibit dan pupuk, dia hitung berapa nilainya, terus nanti ketika hasil panen dijual kepadanya, baru dipotong nilai dari bibit dan pupuk tersebut, ya. Apalagi kalau disyaratkan harus dijual padanya, itu namanya pinjaman. Meminjamkan dan mensyaratkan harus menjual kepadanya. Itu syarat mengambil manfaat namanya, dan itu diharamkan. Tidak boleh seorang meminjamkan pinjaman yang dia mengambil manfaat di belakangnya. Maka solusi amannya itu dia bentuk kerjasama. Dia bentuk kerjasama. Kerjasama di dalam di dalam menanam. Dia beri bibit dan pupuk, kemudian itu modal dari dia, dan ada pengelola, pemilik lahan atau yang mengelolanya, nanti dibagi hasil sesuai dengan kadar yang sewajarnya, yang berlaku berjalan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya, mungkin 30%, 70%, mungkin 40, 60, mungkin kurang daripada itu, mungkin lebih daripada itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Abu Fatimah di Malang. Ustaz, ada seorang teman lulusan pondok pesantren, kemudian dia menjadi dai dan membuka kajian beberapa kitab. Ketika saya bertanya kepada dai tersebut tentang pemahamannya, dia menjawab bahwa dia sebelum mengajarkannya telah mengambil penjelasan asatid salaf via online. Apakah dia bisa diambil ilmunya, Ustaz? Kalau dia belajar dari guru, apakah secara langsung atau secara melalui online, itu dihitung belajar, ya. Dihitung belajar. Hanya saja ilmu-ilmu yang dia sudah pelajari sebelumnya atau selain daripada itu memberi pengaruh di dalam menentukan kualitas dari pemahaman. Dan jenis ilmu yang diajarkan juga itu berpengaruh. Jadi tidak ada jawaban tetap untuk hal yang seperti ini. Tapi ringkasnya bahwa kalau seorang dia pernah mondok, dia sudah belajar dasar-dasar ilmu di segala bidang, di bidang bahasanya dia bisa bahasa Arab, di bidang tafsirnya dia belajar ilmu tafsir, dia belajar ilmu usul tafsir, di bidang fikihnya dia pernah belajar fikih, dan dia belajar usul fikih, qawaid fikih, maqasidus syariah. Kemudian di hadits dia belajar buku-buku hadits, dia belajar mustalah hadits, dan seterusnya. Kalau dia punya seperti itu, ya, artinya dia punya dasar. Nah, dia setelah itu untuk buku-buku tertentu dia ikut kepada guru melalui online atau melalui ceramah terekam, itu nggak ada masalah. Karena dia sudah punya dari dasar-dasar dan pijakan ilmu. Tapi kalau dia tidak punya dari dasar-dasar itu, hanya ikut kepada guru saja, maka ini penyampaiannya itu terbatas dengan apa yang disampaikan oleh guru yang dia nukil darinya. Jadi harus dia sampaikan dengan bahasa guru itu, jangan dengan pemahaman dia. Sebab mungkin saja dia keliru di dalam memahaminya. Tapi dia nisbatkan kepada guru yang diambil darinya. Ya, ini beberapa etika di dalam ilmu penting. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, berikutnya dari Novan di Semarang, Ustaz.
Ustaz, jika kita tinggal di kos dan hanya ada keran di kamar mandi, manakah yang lebih afdal, Ustaz? Tetap wuduk di kos saja atau wuduk di masjid saja, Ustaz? Nggak ada masalah dia wuduk di kosnya. Dia masuk kamar mandi, dia baca bismillah dari luar kamar mandi, dia masuk berwuduk, setelah itu selesai, nggak ada masalah. Itu dia berwuduk dari rumah namanya, dan itu keutamaan. Orang yang berwuduk dari rumahnya, dia berjalan ke masjid, dia dapat keutamaan itu. Jangan dia beratkan dirinya pada hal-hal yang syariat memberi kelapangan di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Berikutnya kita ada penelpon. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Palu. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Nah, Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya tanah yang sudah kita wakafkan kepada contoh sebuah mahat, tapi ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, dakwah yang berjalan, terus kita batalkan wakaf tersebut atau kita kelola kembali. Itu saja, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallah. Yang pertama, wakaf itu adalah sesuai dengan amanahnya. Jadi orang yang memegang wakaf tersebut biasa disebut nadirul wakaf atau wali al wakaf, yang mengelola wakaf itu harus menjalankan sesuai dengan amanah. Jadi kalau pengelola wakafnya menjalankan wakaf tidak sesuai dengan amanah, maka itu boleh oleh si pemilik wakaf atau orang yang mewakafkan, dia boleh untuk mengganti nadir wakafnya atau memindahkannya. Tapi kalau makna pertanyaan tadi dia kelola sendiri, artinya dia batalkan wakafnya, masuk lagi kepada harta pribadinya, itu nggak benar ya. Wakaf itu kalau dia sudah wakafkan untuk kegiatan kaum muslimin, maka itu berjalan seterusnya, nggak masuk lagi ke harta pribadinya, tetapi dia berhak menuntut pada amanah wakafnya. Dan kalau ada percekcokan yang seperti ini, itu urusannya ke Badan Wakaf Indonesia, nanti diselesaikan di sana, atau dia bisa menyelesaikannya di pengadilan agama untuk melihat pembahasan yang orang-orang yang tidak benar di dalam mengelola wakaf. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, pendengar, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di konsultasi agama edisi Selasa malam dan kita tersisa sedikit waktu lagi. Mungkin kita ambil 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan dari Rizal di Makassar. Ustadz, ketika saya alhamdulillah diberikan kemampuan berkurban dan di sisi lain orang tua juga ingin berkurban, namun orang tua belum memiliki rezeki yang cukup. Untuk berkurban. Lebih utama mana, Ustadz? Apakah saya memberikan uang yang saya punya untuk orang tua berkurban atau saya sendiri saja, Ustadz, dan meniatkan kurban itu untuk orang tua juga? Ya, asalnya seorang itu berkurban untuk dirinya, itu yang paling pertama. Jadi kalau orang tuanya belum cukup dana untuk berkurban, maka orang tuanya boleh dia ikutkan pada kurbannya. Tapi kalau dia ingin berbuat lebih baik, dia berkurban untuk dirinya, kekurangan untuk orang tuanya, kalau dia punya dana, dia tambah untuk orang tuanya berkurban sendiri. Itu mungkin hal yang lebih baik untuk dirinya, kalau dia punya kemampuan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, asalnya dia mulai dengan dirinya, orang tuanya dia ikutkan bersamanya. Itu sudah cukup untuk orang tuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Berikutnya dari Pak Akbar Sutrisno di Makassar juga bertanya tentang zakat harta, Ustaz. Ustaz, apa saja syarat zakat harta dan apakah uang kita yang dipinjam termasuk dalam seluruh harta yang harus dihitung untuk dikeluarkan zakatnya? Harta yang dizakati itu adalah harta yang masuk ke dalam 4 jenis harta. Emas dan perak, atau yang semakna dengannya, yang punya nilai tukar seperti uang, obligasi, dan semisal dengannya. Kemudian yang kedua, hasil bumi, pada hasil bumi yang bisa disimpan.
kemudian merupakan makanan pokok, apakah di kilo ataupun ditimbang. Kemudian yang ketiga pada hewan ternak, ada 3 hewan ternak, unta, sapi, kerbau masuk di dalam sapi, dan kambing. Kemudian harta yang keempat adalah harta yang diniagakan dan diperdagangkan, barang-barang yang diperdagangkan. Itu 4 jenis harta yang kena zakat. Dan ketentuan kewajiban zakatnya apabila seluruh harta ini sudah masuk ke dalam kepemilikan tetapnya. Kemudian yang kedua, harta itu sudah dia pegang selama setahun. Sudah dia pegang selama setahun. Ya. Yang ketiga, harta tersebut sudah sampai kepada nisabnya. Jadi setiap dari 4 harta itu ada nisabnya. Ada batasan kadar, misalnya emas kalau dia sampai 85 gram dikeluarkan 2,5%. Ya, misalnya kambing kalau dia sampai jumlah 40 ekor dikeluarkan 1 ekor. Ya, dan semisal dengannya. Adapun piutang, tadi apa, piutang atau hutang tadi? Piutang, Ustaz. Adapun piutang yang harta milik dia tapi dipinjam oleh orang lain, masih berada di tangan orang lain, itu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, piutang itu bisa dia dapatkan kapan saja dia inginkan, gampang kembali kepadanya, atau ada waktu gampang kembali. Maka ini tetap ada kewajiban zakat, yaitu zakatnya setiap tahun. Iya, apabila terpenuhi syarat zakat yang saya sebutkan tadi. Kondisi yang kedua, piutang ini berada di tangan orang yang tidak jelas kapan dia mengembalikannya. Atau dia mungkin tidak mampu mengembalikannya. Kita tidak tahu kapan dia bisa kembalikan. Maka kondisi yang kedua ini, itu dizakati kapan dia terima uangnya, 1 kali saja. Jadi kalau misalnya orang ini mengembalikan setelah 20 tahun, maka dia zakati sekali saja. Begitu dia terima dari harta tersebut, apabila harta ini sudah mencapai nisabnya dan sudah masuk ke dalam sudah sampai kepada nisabnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita ambil satu pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad di Jakarta. Ustadz, bagaimana agar seseorang tidak bersedih ketika masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupannya? Dan bagaimana menyikapi masalah berbulan-bulan yang belum selesai, yang terkadang membuat stres dan orang tersebut sudah berusaha, Ustaz? Kadang pertama, dunia itu jangan terlalu banyak dipikul di atas punggung. Jangan terlalu membebani pikiran. Ya. Harusnya hal-hal yang terkait dengan dunia itu banyak di bawah telapak kakinya, bukan hal yang membebaninya. So, kalau kita pikul hal-hal yang seperti itu, kita tidak akan sanggup dan tidak akan tenang dalam hidup. Kemudian yang kedua, seorang itu pada setiap kondisi yang dihadapi, dia berusaha mencari lahan ketaatan di dalamnya. Itu kata kunci yang hendaknya dipegang. Pada kondisi apapun yang dia hadapi, apa musibah, ujian, cobaan, maka dia berusaha mencari lahan ketaatan di dalam hal itu. Lahan ketaatan itu banyak, bisa dengan bersabar, bisa dengan bersyukur, bisa dengan dia menerima takdir Allah dan ketentuan Allah. Dia bisa dengan banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak melakukan sholat, banyak memaafkan. Pintu-pintu ibadah itu banyak. Itu yang selalu dia periksa untuk dirinya. Kalau dia sibuk dengan hal itu, maka apapun dari masalah-masalah itu, insya Allah ta'ala tidak akan memberatkannya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan mengangkat dari kita semua segala urusan yang membebani di dalam kehidupan dan menjadikan segala ujian yang menimpa kita sebagai lahan dan pintu ketaatan untuk kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita
Mungkin cukupkan konsultasi agama kita di edisi malam hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas ilmunya di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membalas Ustaz dengan kebaikan yang banyak dan berikan kesehatan kepada Ustaz serta penjagaan keistiqomahan kepada Ustaz. Baik pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntas sudah edisi konsultasi agama kita di Selasa malam hari ini, syarah hadis pilihan membangun individu dan masyarakat. Tak lupa kita selalu mendoakan kepada guru kita Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala atas kebaikan yang banyak telah diberikan kepada kita di setiap edisi